Selamat datang kembali di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini kita masih melanjutkan seri playlist dari pembuatan aplikasi laundry berbasis website. Oke, langsung saja. Silakan teman-teman buka examnya terlebih dahulu, kemudian klik start pada Apache dan SQL. Selanjutnya, silakan teman-teman buka browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Silakan teman-teman bisa menggunakan browser yang lain yang biasa teman-teman gunakan. Oke, sekarang saya akan akses aplikasinya. Silakan teman-teman bisa juga akses aplikasinya. Oke, di sini saya akan akses dengan mengetikkan localhost, localhost/laundry/panel. Maka kita akan dibawa ke halaman login sistem seperti ini. Seperti biasa, silakan teman-teman login menggunakan username dan password teman-teman. Oke, di sini saya akan login. Oke, ini adalah halaman admin dari aplikasi laundry ini. Oke, pada video kali ini kita akan memperbaiki tampilan dashboard dari aplikasi kita. Nah, di sini nantinya kita akan menampilkan total konsumen, kemudian di sini transaksi baru, kemudian di sini adalah total transaksi. Oke, mungkin di bawahnya nanti kita akan menampilkan 3 transaksi terbaru seperti itu ya. Nah, selanjutnya silakan teman-teman buka kode editornya. Yang pertama, silakan teman-teman buka controllers, kemudian buka file dashboard.php. Oke, langkah selanjutnya, silakan teman-teman buka models, kemudian buka model dashboard. Nah, di sini karena kita belum punya, silakan teman-teman buat terlebih dahulu. Klik kanan, kemudian new file. Selanjutnya save, kemudian kita beri namanya adalah m_dashboard.php. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan buka juga untuk view. Kita buka file yang namanya home.php. Oke, selanjutnya kita buat 3 saja. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada 4. Nah, ini kita hapus 1. Kita hapus yang paling terakhir, yang ini. Yang ini kita hapus. Sekarang kita refresh aplikasinya. Oke, sekarang tampilannya sudah seperti ini ya. Tapi untuk tampilan ini kita tidak full ke sebelah kanan. Oke, sekarang kita atur, kita kembali ke codingannya. Nah, di sini di bagian ini kita ganti 3 ini menjadi 4. Kemudian teman-teman scroll ke bawah lagi, ini ganti lagi menjadi 4. Kemudian ini kita juga ganti menjadi 4. Oke, save. Sekarang teman-teman kembali ke aplikasinya, kemudian refresh. Oke, seperti ini ya. Langkah berikutnya adalah kita akan mulai dari atas, dari sini. Oke, ini kita ganti menjadi total konsumen. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, total konsumen. Oke, di bagian ini kita akan ambil jumlah data dari total konsumen. Oke, kita ambil dari jumlah data yang ada di tabel konsumen. Oke, sebelumnya kita buat dulu untuk kelas di model dashboardnya. Di sini kita buat model. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita hubungkan untuk controller dashboard ini ke file m_dashboard. Oke, di sini kita buat construct. Kemudian kita tuliskan di sini load model. Oke, kita tuliskan di sini nama filenya yaitu m_dashboard. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita akan membuat variabel total konsumen. Kemudian kita arahkan ke this m_dashboard. Kemudian total konsumen. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy aja untuk function total konsumen ini ke model dashboard. Oke, di sini.
Di sini kita buat public function. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini kita buat return db_get. Oke, seperti ini. Kemudian kita tuliskan di sini. Kemudian di sini kita tuliskan nama tabelnya, yaitu konsumen. Kemudian kita row array. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali ke file home. Kemudian di sini kita tuliskan tag PHP. Kemudian kita panggil nama variabel yang sudah kita buat di controller, yaitu total konsumen. Oke, kita tulis di sini variabel total konsumen. Oke, kita save. Kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, di sini ada error. Errornya katanya di home baris ke-20. Oke, sekarang kita cek dulu ke bagian model. Nah, di bagian model ini seharusnya adalah bukan row array, tapi adalah 6 rows. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, di sini total konsumennya sudah berhasil kita tampilkan, yaitu ada 2 untuk total konsumen. Kemudian kita akan membuat untuk yang bagian ini, di sini adalah transaksi baru. Oke, kita ke home dulu. Kemudian kita ganti untuk teksnya, kita ganti menjadi transaksi baru. Oke, kemudian di bagian ini kita nanti akan mengambilkan data transaksi yang statusnya masih baru seperti itu. Kita kembali ke dashboard. Ini kita copy. Yang ini kita copy, kemudian kita ganti. Ini nama variabelnya adalah transaksi baru. Kemudian kita ganti fungsinya ini menjadi transaksi baru. Ini kita copy. Kemudian kita buat function baru di dalam model dashboard. Oke, public function. Kemudian di sini kita buat dbWhere status sama dengan baru. Kemudian kita buat return dbGet transaksi, kemudian di sini kita buat 6 rows. Ya, seperti ini. Kemudian kita save. Sekarang kita kembali ke dashboard, kemudian kita copy untuk nama variabelnya. Selanjutnya kita buat di sini tag PHP, kemudian kita pastekan ini. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Di sini transaksi dengan status barunya ada 1. Oke, sekarang kita cek di sini di riwayat transaksi. Nah, di sini ada 1 ya. Oke, selanjutnya di sini di bagian terakhir ini kita akan membuat total transaksi seperti itu. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Sekarang kita ke dashboard, ke controller dashboard. Nah, kemudian kita kopikan aja baris kode ini, kemudian kita paste di bawahnya. Kemudian kita ganti untuk baru ini dengan, atau kita ganti nama variabelnya dengan total transaksi. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, selanjutnya kita copy untuk function ini, kemudian kita buat function baru di dalam file m_dashboard. Oke, di bawah ini kita buat function baru, public function seperti ini.
Kemudian sekarang kita buat query return debit get, ini transaksi, kemudian kita numbers. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya silakan teman-teman copy aja untuk variabel ini, total transaksi. Kemudian kita ganti tags ini dengan nama yaitu total transaksi. Kemudian di bagian ini kita tuliskan tag PHP. Kemudian kita tuliskan atau kita pastekan variabel yang sudah kita copy dari controller tadi. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian sekarang kita kembali ke aplikasinya, sekarang kita refresh. Oke, di sini total transaksinya adalah ada 6 sesuai dengan total transaksi atau jumlah transaksi yang ada di dalam tabel transaksi. Oke, selanjutnya kita akan memperbaiki bagian icon yang di sini. Ini untuk total konsumen, kita akan menampilkan icon user gitu ya. Kemudian untuk transaksi baru ini sudah benar, ikonnya dolar. Kemudian untuk ini kita nanti ganti ikonnya menjadi icon dolar. Oke, sekarang silakan teman-teman kembali ke codingannya. Yang pertama dari total konsumen. Oke, di bagian ini kita ganti menjadi users gitu ya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, di sini ikonnya sudah ganti. Kemudian untuk yang total transaksi ini kita akan ganti menjadi icon dolar seperti yang di transaksi baru. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Mungkin kita copy aja dari sini ya, dari transaksi baru, kemudian kita pastekan di sini. Ini kita hapus dulu, kemudian kita paste di sini. Oke, jangan lupa ini kita ganti menjadi total transaksi. Kemudian kita ganti juga untuk pemanggilan variabelnya di sini. Kita ganti menjadi total transaksi. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke ya. Nah, di sini sudah seperti ini. Kemudian untuk bagian bawahnya, silakan teman-teman bisa tambahkan apa aja gitu ya. Nah, di sini saya akan menghapus bagian earning overview. Ini saya akan hapus. Silakan teman-teman bisa berkreasi sendiri mau menambahkan apa di bagian ini gitu. Oke, sekarang saya akan hapus. Saya scroll ke bawah, kemudian akan saya hapus dari bagian ini sampai ke bagian ini. Oke, saya hapus, kemudian saya save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, selanjutnya adalah kita akan memperbaiki di bagian ini ya. Sekarang kalau kita klik di bagian ini, maka kita akan diarahkan ke file index.html. Nah, sedangkan kita tidak punya file yang namanya index.html. Makanya di sini ada errornya page not found atau halaman tidak ditemukan. Oke, langsung saja silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Kemudian sekarang kita buka file yang namanya adalah menu.php. Oke, seperti ini. Kemudian kita wrap dulu. Kemudian kita cari di bagian ini, di bagian href. Ini kan kita ngelinknya ke index.html. Nah, sekarang kita arahkan ke controller dashboard. Oke, ini kita hapus. Kemudian kita tuliskan tag PHP seperti ini. Kemudian kita tulis base URL. Kemudian kita arahkan ke controller dashboard. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, sekarang kita klik pada bagian ini. Nah, sekarang tampilannya sama. Karena sekarang ini kita lagi ada di halaman dashboard. Oke, kalau sekarang kita ke tempat transaksi, kemudian sekarang kita klik lagi di bagian sini, maka kita akan diarahkan ke tampilan dashboard seperti ini. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan memperbaiki link dari menu dashboard ini.
Kalau sekarang kita klik di menu dashboard, maka kita akan diarahkan ke file index.html, sama dengan contoh yang tadi. Oke, sekarang kita kembali ke kode editor kita. Sekarang kita cari menu dashboard. Nah, di sini sekarang kita ganti untuk href-nya ini, linknya kita arahkan ke, kita tulis tag PHP terlebih dahulu, kemudian kita tulis plus URL, kemudian kita arahkan ke controller dashboard. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Kita back dulu, kemudian kita refresh aplikasinya, kemudian kita klik pada menu dashboard. Nah, maka di sini tampilannya yaitu sama, yaitu menampilkan tampilan dashboardnya. Oke, selanjutnya adalah kita akan memberi icon pada masing-masing menu yang di sebelah kiri ini. Oke, silakan teman-teman buka web yang namanya Font Awesome. Nah, di sini kita bisa menggunakan icon dari Font Awesome ini secara gratis gitu ya. Nah, di sini ada icon yang tampilannya seperti ini artinya kita bisa gunakan, yaitu free ya. Kalau yang warnanya abu-abu atau yang warnanya tidak jelas ini, kalau teman-teman perhatikan di sini, itu ada tulisan Pro, artinya kita harus membayar untuk menggunakan icon yang Pro ini. Oke, kita akan menggunakan icon yang gratisan saja. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian buka tab baru. Oke, caranya adalah silakan teman-teman klik aja di bagian ini. Oke, kemudian kita kembali ke kode editornya. Sekarang kita tambahkan di data konsumen di bagian ini. Oke, kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, kalau teman-teman perhatikan sekarang di bagian data konsumen ini sudah ada icon yang iconnya sudah kita kopikan dari Font Awesome. Oke, kemudian yang di sini ada menu data paket. Nah, di sini kita akan berikan semua icon pada masing-masing menunya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini, kemudian kita cari icon yang cocok untuk paket. Oke, silakan teman-teman cari untuk icon pada menu paket. Oke, di sini teman-teman bisa mencarinya seperti ini, scroll ke bawah, atau bisa juga teman-teman cari melalui form pencarian di atas. Oke, kita scroll ke bawah aja. Oke, kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Mungkin di sini saya akan menggunakan box open ya. Ini cuma contoh saja. Nanti untuk penerapannya silakan teman-teman cari sesuai kebutuhan teman-teman atau yang teman-teman inginkan. Oke, ini di klik kanan, kemudian di tab baru. Caranya sama seperti yang tadi ya. Silakan teman-teman klik aja di sini, kemudian teman-teman tambahkan di sini, pastikan di sini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, di sini sudah ada data paket, kemudian tambah transaksi. Ini kita coba cari, misalkan kita coba search di sini yaitu dolar ya. Nah, di sini sudah ada, ini tinggal kita pakai. Oke, caranya sama, kita copy kemudian kita pastekan di sini. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita cek lagi di aplikasi kita. Nah, langkah selanjutnya ke bagian riwayat transaksi. Oke, di sini kita cari lagi, mungkin history. Oke, seperti ini. Nah, mungkin kita pakai yang ini. Kemudian kita copy, kemudian kita pastekan di menu riwayat transaksi. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasinya. Sekarang kita refresh lagi aplikasinya. Oke, yang terakhir kita akan mencari icon untuk menu laporan. Oke, di sini teman-teman bisa search untuk pencarian iconnya.
Misalkan di sini saya akan tuliskan dokumen seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari mana kira-kira icon yang pas untuk kita jadikan icon di menu report seperti itu. Oke, mungkin saya akan menggunakan icon yang ini aja. Kemudian kita copy. Sekarang kita pastekan di bagian menu report ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke ya, maka di sini untuk menunya sudah lebih bagus karena dari masing-masing menu itu sudah punya icon tersendiri gitu. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan memperbaiki dulu di bagian ini. Di sini untuk masih SB Admin 2 dashboard. Ini kita akan perbaiki. Oke, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Kemudian silakan teman-teman buka file yang namanya adalah dashboard.php yang ada di dalam folder backend ini. Oke, kita buka. Kemudian kita ganti pada bagian title ini. Kita ganti menjadi laundry, misalkan laundry online seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, sekarang di sini untuk title-nya sudah berubah menjadi laundry online. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya kira cukup sampai di sini. Apabila teman-teman ada yang mengalami error, silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.